Oke, shalom guys. Shalom. Masih ngantuk nih? Shalom Kekisians. Agak bindeng ya, maaf ya guys. Tapi udah agak sembuh sih, jadi aman. Oke. So, gimana kabar? So excited hari ini. Hari ini kita masuki solitude kedua. So, biarlah ini gak cuma jadi sebuah momen aja yang ya cuma event yang akhirnya lewat. Tapi biar ini jadi sebuah turning point di mana kita semua bisa benar-benar menyatakan kalau ya hanya Tuhan yang berdaulat, hanya Tuhan yang penuh kuasa, hanya Tuhan yang menuntun hidup kita selamanya. Dan biarlah Tuhan juga mengkalibrasi ulang setiap hati kita, sehingga mengeluarkan segala berhala-berhala hati dalam hidup kita. Sehingga kita bisa sadar, benar-benar sadar kalau kita benar-benar butuh Tuhan. We need Jesus, we really need God. So, hari ini kita akan lanjutin dari yang minggu lalu ya. Sebelumnya ada sebuah film dokumenter yang ya udah keluar. Ya wis lah, gak jadi tebak-tebakan deh. Oke, Ice Cold, es dingin. Oke, jadi ada sebuah film baru-baru ini yang sedang viral dan jadi perbincangan hangat belakangan hari ini ya. Dan kayaknya mostly hampir semua netizen dan masyarakat lagi fokus ke sini nih. Dari sini ada yang udah nonton kira-kira? Backup. Oh iya ya, lagi main nih kemarin ya. Mantap. Oke. Gak apa-apa kalau misalnya belum lihat karena males atau alah ngapain sih ngikutin, gak apa-apa. Gak mempengaruhi keselamatan kita guys. Oke. Aku ceritain dikit ya. Nah, film dokumenter ini karya dari Rob Sixsmith yang ditayangin di Netflix. Iya, ternyata ada sutradaranya. Bertanya. Aku juga baru tahu kemarin. Terus dia memang backgroundnya, dia memang bikin sebuah film-film dokumenter yang jadi film dokumenternya dia beda banget. Tentang sains, tentang macam-macam dia bikin. Salah satunya karyanya ini dan ditayangin di Netflix. Dan ini berhasil menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di sini penonton dibuat berkesempatan untuk mengeksplorasi lebih detail mengenai kasus tersebut ya. Nah, setelah tayangan ini rilis, yang awalnya mungkin kita semua setuju ya kalau tentang vonis yang diberikan. Tapi setelah tayangan ini rilis, banyak banget pendapat-pendapat. Kita jadi punya banyak pertanyaan. Minggu lalu kami sempat nonton nobar ya rame-rame sama teman-teman. Terus akhirnya kayak, loh. Nah, tapi di luar itu semua, aku gak ngomenin lebih lagi. Nanti kalau teman-teman mau lihat, silahkan lihat sendiri di Netflix ya. Dan di sini ada sampai beberapa podcast tuh ngundang beberapa narasumber. Ya kan? Untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Nah, aku akan cerita detail, nanti nextnya bisa teman-teman lihat sendiri ya di Netflix dan di YouTube. Nah, kali ini aku gak bahas tentang si Jessica-nya, aku bahas tentang firman Tuhan. Oke, gak akan review filmnya ya. Nah, jadi kali ini ada salah satu kisah rasul yang dipenjara juga. Dimana waktu itu dia melakukan kebenaran kan. Terus akhirnya dipenjara dan malah membuat jemaat-jemaatnya di kota itu jadi makin semangat akhirnya untuk memberitakan firman Tuhan. Makin yakin dan makin berani untuk memberitakan tentang Yesus, tentang firman Tuhannya. Nah, kita bakal lanjutin kayak tadi aku udah bilang, kita bakal lanjutin dari Filipi 1. Kalau kemarin dari 1 sampai 11, kita akan lanjutin dari 12 sampai 26 hari ini. Ada 2 poin di sini. Dan aku kasih judul hari ini Gospel Minds. Untuk yang pertama, aku kasih judul, poin pertama adalah transformation.
kita sama-sama baca di ayat 12 ya, Filipi 1 ayat 12 sampai 18. Aku jadi bagi 2 poin. So, kita baca bareng-bareng ya. Udah dapat semuanya? Kalau misalnya nggak kelihatan bisa buka HP-nya. Holy Bible, Holy Trinity, Holy Gadget. Oke, sudah? Oke, ready ya? 3, 2, 1. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang itulah sukacita. Dan aku tetap bersuka cita. Oke, amen. Thank you guys. So, di ayat 12 ini dibilang, jadi kisahnya si Paulus ini lagi ada di penjara, dalam penjara nih. Dan di sana dalam suratnya Paulus gak menuliskan keluh kesahnya. Paulus gak menuliskan, aduh cek soro yang di penjara lagi guys. Tolong aku po, cari bantuan apa caranya biar aku keluar. Enggak. Tapi Paulus menuliskan dengan keberadaannya, dimasukkannya di penjara, itu malah justru menyebabkan kemajuan Injil. Injil makin diberitakan. Di sana kan di ayat 12 dibilang, sebab telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang, dan juga orang-orang jemaatnya kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman dengan tidak takut. Nah menariknya di sini, sebuah hal yang kelihatannya tidak baik gitu ya, tapi malah menjadikan hal yang baik. Di mana firman Tuhan malah tersampaikan dengan cepat gitu ya, karena udah nggak ada orang takut. Mungkin awalnya orang-orang ini mungkin takut karena, waduh Paulus kok dimasukin penjara ya, tenggon. Tapi dari suratnya Paulus ini, itu malah bikin orang-orang makin yakin. Nah, kira-kira teman-teman mungkin bukan pertama kali ya baca ayat ini ya, baca kisah ini ya. Nah, kira-kira teman-teman pernah berpikir nggak, kira-kira apa sih yang bikin Paulus ini bisa kayak gini? Apa yang bikin Paulus bisa punya akhirnya stand yang, aku nggak apa-apa, aku menghendaki supaya saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah kira-kira apa motifnya? Apa yang membuat Paulus akhirnya bilang, I'm okay. Udah kayak anggapannya, aku gak apa-apa. Kira-kira pernah ada yang mikir itu enggak? Dan ini sebuah hal yang menarik juga untuk kita bisa pelajari hari ini. Anyway, ada yang ingat backgroundnya Paulus? Siapa sih Paulus? Bukan anaknya siapa? Oh Paulus. Paulus on man. Jangan-jangan modelnya seperti itu ya. Oke. Ada yang ingat ya kisah Paulus, seorang yang menolak Yesus dan menganiaya jemaat Yesus. Tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang yang menerima Yesus dan gencar memberitakan tentang Yesus. Dan kalau teman-teman nanti mau baca ya, bisa di Kisah Para Rasul 9. Itu kisahnya. Dan kira-kira apa yang bikin Paulus bisa berubah dan apa yang membuat motifnya bisa Paulus ini bisa jadi seradikal itu. Nah, kayak tadi aku bilang ya, ingat backgroundnya Paulus gak? Jadi suatu ketika Yesus menampakkan dirinya pada si Saulus. Dulu Paulus ada namanya kan Saulus. Yesus menampakkan diri dan itu yang membuat akhirnya Saulus bertobat dan meninggalkan
kredibilitasnya sebagai seorang Yahudi totok, ya kan? Dan mengikut Yesus sepenuhnya sampai akhir hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok Paulus bisa meninggalkan statusnya? Dia udah bilang kayak dia keturunan Ibrani, dia apal semua. Pokoknya dia ahli Taurat dan itu banyak dipandang sama orang. Tapi dengan gampang dia taruh, dia statusnya dia gantikan, dia buang dengan mengikut jadi murid Yesus. Nah, mengapa Saulus bisa dengan mudah, maksudnya dengan gampang tidak mikirin, aduh nanti aku ngikut Yesus, aku gak jadi orang Yahudi lagi, aku gak jadi orang terpandang lagi. Tapi gak ada, sepertinya gak tercatat juga di Alkitab, dia langsung mengikut di Kisah Para Rasul 9 ya, dia langsung mengikut, dia langsung pergi ke satu kota, aku lupa kotanya apa, dia menyampiri murid-murid Yesus. Di sana teman-temannya Saulus juga bingung loh, kok orang ini jadi kayak gini. Dan murid-murid Yesus pun juga kaget, waduh Saulus datang, wah apa gini. Dan itu yang akhirnya bikin langsung, kalau dibaca di Alkitab gak ada tertulis berapa hari, tapi yang aku dapat dia bisa langsung berubah, dia ninggalin semuanya. Nah kira-kira apa yang bisa membuat dia meninggalkan statusnya? Saulus melihat Yesus lebih indah. Saulus melihat Yesus jauh lebih indah ketimbang statusnya sebagai ahli Taurat, statusnya sebagai Yahudi totok. Yesus mentransformasi hatinya. Tidak cuma hatinya aja, tapi pikirannya juga ditransformasi sehingga kebenaran firman Tuhan benar-benar menginvasi, mendarah daging dalam hidup Paulus. Dan sampai pasal ini pun, aku gak pernah nemuin, atau mungkin aku belum pernah nemuin dan bahkan mungkin gak bakal nemuin ya, sedikit pun penyesalan keluar dari Paulus waktu dia meninggalkan statusnya dan mengikuti Yesus. Yang ada Paulus terus memberitakan Injil meskipun dalam keadaan tidak baik-baik saja. Termasuk di Filipi ini yang kita baca hari ini. Kepentingan Injil itu ada di atas segala yang sedang ia alami. Kita tahu dia dimasukkan penjara, tapi dia tetap memberitakan Injil. Nah dampaknya adalah dari pemenjaraan Paulus ini, tidak hanya dirasakan oleh pegawai istana saja, kayak yang tadi dituliskan ya, serta semua orang, tapi juga orang Kristen yang waktu itu turut merasakan dampak dan maksud Tuhan atas hidup Paulus. Yang awalnya takut, sekarang menjadi beroleh kepercayaan dan makin yakin untuk memberitakan firman Tuhan. Makin yakin untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Meskipun ada beberapa tadi kita sempat baca, meskipun ada beberapa oknum yang punya motivasi yang salah ya. Punya motivasi yang gak benar waktu menyampaikan firman. Ada yang karena dengki dengan perselisihan, ada yang dengan kasih juga, ada juga yang punya kepentingan sendiri dan dengan maksud yang lain. Tapi di sini ada juga yang gini, ada juga yang membenci Paulus hingga sampai dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan tentang Yesus hanya untuk punya maksud untuk memperberat hukumannya si Paulus. Tapi itu tidak bikin iman Paulus tergoyahkan. Paulus tetap stand firm, tetap menyampaikan firman Tuhan. Dan di ayat 15-18 tadi ya, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan persisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Terus ada juga yang dengan kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah, kita lihat di ayat 18, gimana respon Paulusnya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu ataupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Seakan-akan di sini dibilang Paulus mau ngomong kalau ya mau yang terpenting adalah Kristus tetap diberitakan. Mau itu dalam palsu atau dengan maksud palsu atau dengan jujur, yang terpenting Kristus diberitakan. Aku tetap bersukacita.
Paulus juga gak ngelihat image tentang dirinya ini sebuah hal yang harus dipikirin. Dia gak ngelihat sebuah hal tentang dirinya ini hal yang harus dipertahanin. Gimana nanti kata orang atau apa, enggak. Dia gak ngurusin omongan orang, dia gak ngurusin pendapat orang. Yang penting Kristus diberitakan dan itu yang bikin dia sukacita. Bukan perkataan orang. Mau orang lain nganggep Paulus seperti apa, bilang modelnya Paulus kayak gimana, dan sebagainya, Paulus gak peduli tuh. Yang terpenting dalam hidup Paulus adalah Kristus diberitakan. Ini menarik sekali. Bahkan dalam penjara pun, Paulus masih tetap mengabarkan Injil. Nah, sekali lagi, ini bukan karena kepintaran Paulus, bukan karena dia udah hafal seluruh Alkitab, tapi karena Kristus yang memampukan dan Kristus yang menggugah, Kristus yang mendorong dia untuk bisa menggebu-gebu untuk menciptakan firman. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita ya, sometimes bad thing happen in our life, ya kan? Mungkin gak sekali, mungkin berkali-kali, atau mungkin hari ini pun ada teman-teman yang lagi ngalamin bad things. Pertanyaannya adalah, apa yang keluar dalam diri kita? Apa yang keluar saat kita mengalami bad things? Apa yang ada dalam hati kita? Apakah kabar baik yang keluar? Apakah Injil yang keluar? Atau kabar buruk? Atau hal lain yang keluar? Penyesalan dan lain sebagainya. Apakah kita terlena dengan kekecewaan sehingga kita gak bisa lagi melihat indahnya Kristus? Atau lewat bad things happen in our life malah Kristus makin dinyatakan. Kita makin sadar kalau kita benar-benar gak mampu tanpa Tuhan. Nah, kalau masih ada hal-hal buruk yang keluar, kalau masih ada hal-hal yang bukan kebenaran yang keluar dalam hati kita, waktu kita digencet, waktu kita di dalam tekanan, mari sama-sama kita koreksi hati kita. Tuhan masih memberikan kesempatan. Lewat momen ini pun, biarlah Tuhan benar-benar mengubahkan setiap hati kita. Mengeluarkan semuanya, berhala-berhala dalam hati kita sehingga kita benar-benar sadar. Tuhanlah yang punya kuasa dalam hidup kita. Dan apa yang selama ini kita pegang pun, apa selama ini yang kita agung-agungkan, yang kita pegang, yang kita benar-benar junjung tinggi, popularitas kah, nama baik kah, atau status, jabatan mungkin. Nah, apa yang sedang kita pegang ini? Atau yang kita bela adalah kebenaran firman Tuhan, karena Kristus benar-benar berkuasa dalam hidup kita. Mungkin pertanyaan yang bisa sederhana adalah, waktu kita, yang bisa untuk mengkoreksi hati kita ya, waktu kita melihat ada seseorang yang mungkin gak terkenal, tapi Tuhan pakai dengan hebat untuk menyatakan Injil. Apa yang keluar dalam, apa respon hati kita? Apakah kita sukacita karena Kristus diberitakan? Atau kita malah ngejudge seorang itu? Apakah benar-benar kita bisa senang, bahagia karena Kristus makin dinyatakan? Atau kita malah mikir, ngerti apa sih orang itu? Masih surface lah, masih standar lah. Apa sih yang dilakuin? Nah, ini dalam konteks yang dia nyampein kebenaran ya. Kalau dia sesat terus kita, enggak dia ya itu kita yang salah berarti. Kalau dia nyampein sesat terus kita, oh iya bagus. Keren. Nah itu kita yang gak berhikmat. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran dan kita masih kayak naruh standar dengan standarnya kita. Oh ini yang boom nih, oh ini enggak ngena. Nah mungkin bisa dikoreksi lagi. Nah yang mau kita sampaikan ini kebenaran firman Tuhan yang mau kita lihat Kristus diberitakan atau apa? Atau keagungan orang itu karena dia terkenal atau apa? Nah coba kita sama-sama koreksi kembali. Dari poin pertama ini, biarlah Tuhan bisa mentransformasi seperti Tuhan mentransformasi Saulus yang tadinya against Yesus dan akhirnya jadi benar-benar jadi murid Tuhan, taat sampai mati. Kita masuk poin kedua,
agak cepet ya. Dan poin kedua ini adalah aku namain calibration, kalibrasi. Setelah transformasi, kehidupan berjalan kita harus tetap dikalibrasi. Karena contoh aja sebuah barang, sebuah kamera deh ya. Kalau ngomong kamera itu kamera butuh dikalibrasi dalam waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu. Supaya apa? Ya kadang ada autofokusnya meleng, ada sesuatu sensor-sensor yang gak tepat, ringnya seret dan lain sebagainya. Itu butuh dikalibrasi lagi supaya dia berfungsi dengan normal. Begitu juga kita. Kita waktu Tuhan tebus kita, waktu Tuhan benar-benar menebus kita tetap butuh kalibrasi juga. Kita butuh Tuhan terus kalibrasi hidup kita. Enggak cuma, oh ya kamu udah selamat, oke Tuhan, bye, jalan. Enggak, tapi kita harus tetap melekat sama Tuhan. Hati kita aja berapa minggu lalu kita sempat bahaskan, hati kita ini rentan banget, korup banget, rentan banget untuk jatuh. Lah kok cek sombong gitu kan, kita langsung, oke Tuhan terima kasih udah diservis, aku tak pergi ya jauh, terus lupa gitu. Barang-barang aja butuh diservis ya kan, apalagi kita. Di poin kedua ini, aku lanjutin di ayat 19 sampai 26. Kita boleh baca sama-sama lagi yuk, biar nggak ngantuk ya. Oke? Siap-siap, udah nemuin? Ayat 19 sampai 26, oke? 3, 2, 1. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Oke, thank you guys. Nah, sewaktu di penjara nih ya, si Paulus ini kan optimis nih. Optimis, ada kemungkinan optimis bisa bebas. Oh, nanti one day aku pasti bakal bebas. Tapi ada kemungkinan juga Paulus ini dapat hukuman mati. Kan jadi ada dua kemungkinan. Ini imajinasiku ya, jadi mungkin kita sama-sama coba membayangkan ya posisi di Paulus gitu ya. Nah, anyway, backgroundnya Filipi ini adalah sebuah kota koloni dari Romawi. Dan di mana demografinya dipenuhi oleh pensiunan tentara. Pensiunan tentara yang terkenal dengan patriotisme dan nasionalismenya. Terus apa hubungannya sama Paulus di penjara ya? Nah, ini dimana kalau terkenal dengan nasionalis dan patriotiknya, berarti mereka menjunjung tinggi raja Romawi. Jadi dalam artian bagi mereka yang tertinggi adalah raja Romawi gitu. Nah, waktu Paulus masuk, Paulus memberitakan, disinilah mulai timbul perlawanannya. Paulus menyatakan kalau Yesus adalah raja yang sejati. Wah, langsung dong orang-orang dengan nasionalis patriotiknya ngerasa kalau ini ngelawan raja. Yang paling tinggi pasti raja. Nah, ini akhirnya membuat Paulus masuk dalam penjara, dimasukkan penjara dan ya kemungkinan bisa jadi hukuman mati karena mengabarkan ada raja yang lebih tinggi dari raja Romawi. Kurang lebih seperti itu ya. But you know what? Paulus tidak pernah memikirkan perkara itu. Karena Paulus tahu keselamatannya bukan timbul dari keputusan pengadilan. Keselamatannya tidak tergantung oleh apa kata orang, apa kata saksi. Tapi Paulus yakin, Paulus tahu
keselamatan sesungguhnya sudah ia dapatkan dari Kristus. Dan juga doa dari para jemaatnya. Dan ini yang menarik. Jadi Paulus yakin ketika hidupnya bersandar pada Roh Kudus dan kuasanya, maka pertolongan itu akan meneguhkan dia dan menguatkan hidupnya dalam segala kesusahan. Nah, hal ini menandakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia tetap percaya akan janji keselamatan yang sudah diberikan sama Tuhan, yang dijanjikan Kristus kepada murid-muridnya. Jadi fokusnya si Paulus nggak lagi tentang dirinya, tapi dalam setiap aspek hidupnya, fokus Paulus adalah Kristus bisa dimuliakan dalam tubuhnya, baik saat hidupnya maupun saat matinya. Nah, yang terpenting di sini adalah Kristus dimuliakan, bukan apa yang Paulus lakukan. Yang penting Kristus diberitakan. Kristus dimuliakan, bukan tentang apa yang Paulus lakukan. Paulus bersedia menjadikan tubuhnya sebagai alat instrumen bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya Tuhan. Terbukti waktu Paulus dalam penjara pun, atau di luar penjara, hidup atau matinya, Paulus tetap mengabarkan Injil. Nah, Paulus ini memprioritaskan hidupnya sebagai, memprioritaskan Kristus dalam hidupnya sebagai prioritas utama. Jadi dia tidak mikirin dirinya, dia tidak mikirin apa yang akan dihadapi. Dia cuma percaya Kristus, waktu dia tinggal dalam Kristus, Kristus pegang kendali. Yesus benar-benar pegang kendali dalam hidupnya. Nah, sehingga Paulus bisa memunculkan statement ini, ayat yang sering kita dengar, ayat yang cukup terkenal, dan mungkin kita udah bolak-balik dengar ya, yaitu apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Emang dulu aku waktu baca ini kayak, ya apa konsepnya ya? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi makin sini ya puji Tuhan, dari teman-teman gospel body dan dari hikmat Tuhan juga, maksudnya begini, sewaktu Paulus hidup, Kristus itu bersamanya. Dan hidupnya juga tentang Kristus. Waktu mati pun adalah keuntungan baginya. Karena ia akan bersama-sama dengan Kristus. Jadi karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya untung, aku juga sama Kristus. Mau hidup aku bersama Kristus, mau mati pun aku juga sama Kristus. Ini kalau dibilang ya, wis pokoknya orang ini gaspol pol wis. Gaspol, wis notok jedok gitu ya. Wis bener-bener orang yang mate urip Kristus pokoknya. Hidup mati pokoknya Kristus gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku gospel coalition tapi masih mikirin dirinya sendiri, ya jadi pertanyaan tuh, beneran gospel coalition apa enggak? Karena masih mikirin diri sendiri. Kita bisa lihat sih, Paulus pun enggak mikirin dirinya sendiri. Nah, perjumpaan dengan Yesus waktu masih jadi Saulus, itu Paulus bisa melihat keindahan kebenaran Injil, membuat Paulus yang bisa jadi seradikal ini. Sekali lagi bukan karena si Paulus pinter ya, bukan karena backgroundnya dia adalah orang Yahudi dan ngerti segalanya, atau dia hafal segalanya, tapi pribadi Kristus dan kebenaran Injilnya yang membuat ia seradikal ini. Dan sampai dia berani tetap dalam stand yang sama, tetap dalam fondasi yang sama, ya hanya untuk memberitakan Kristus, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Di ayat 22 sampai 24, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku enggak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, ini salah satu buktinya Paulus tidak memikirkan dirinya.
Di sini Paulus memunculkan statement dilematis. Statement yang bingung karena di sini jelas dibilang aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dan dibilang juga mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup di dunia ini, terus diteruskan dengan kalimat akhirnya adalah jadi mana yang harus kupilih aku nggak tahu. Ini jadi ada sebuah kalimat dilematis. Nah ya Paulus memang bilang kalau dia bersama Kristus itu adalah hal yang baik. Hal jauh yang lebih baik, hal yang ia inginkan. Tapi Paulus gak cari mati untuk mengakhiri semua penderitaannya. Paulus gak cari masalah biar dia mati dan bisa bersama dengan Tuhan. Enggak. Lagi-lagi Paulus gak memikirkan dirinya. Balik lagi karena Kristus, Paulus tidak mementingkan apa yang dia inginkan. Tapi apa yang Kristus kehendaki. Kristus, karena Kristus, Paulus tidak mementingkan apa yang dia inginkan. Tapi ia mementingkan apa yang jadi kehendaknya Kristus. That's why dalam hidupnya, Paulus berfokus bagaimana hidupnya memberi buah. Dan Paulus memilih untuk, di ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena kamu di sini adalah jemaat Filipi waktu itu. Sekali lagi Paulus tidak mementingkan keinginannya. Tapi Paulus mementingkan kepentingan orang lain. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Karena masih banyak orang yang perlu tahu tentang kabar ini. Karena masih banyak orang yang perlu tahu tentang Injil ini. Tentang kabar baik ini. Dan dari cerita Filipi ini kita bisa tahu Paulus dan bersama jemaatnya di Filipi ini sama-sama saling support. Satu dengan yang lain. Jemaatnya, bisa kita lihat jemaatnya Paulus begitu penuh support pada Paulus. Dan juga begitupun Paulus juga memberikan support penuh kepada jemaatnya. Di ayat pertama tadi dibilang juga kan Paulus mensupport jemaatnya untuk udah gak usah khawatir tentang aku. Tetaplah karena aku ada di sini, ini menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga akhirnya itu yang menguatkan orang-orang untuk bisa tetap mengabarkan Injil. Dan di mana akhirnya kedua pribadi ini antara Filipi dan orang-orang antara Paulus dengan orang jemaat Filipi itu sama-sama nggak mempedulikan dirinya sendiri juga, nggak fokus sama keadaan yang sedang dialami, tapi kembali pada tujuan awal yaitu mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Kristus makin diberitakan dalam penjara, begitupun di luar, jemaat juga makin yakin, makin percaya pada Tuhan dan makin berani untuk mengabarkan Kristus di luar sana. Menarik sekali, sebuah perubahan yang begitu signifikan dan membuat orang-orang bisa, karena kekuatan yang Tuhan kasih, itu yang membuat orang-orang akhirnya bisa maju terus untuk memberitakan Injil. Walaupun nggak ngelihat keadaannya sih. Terus aja maju. Nah, pertanyaannya lagi. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah waktu kita kumpul, kita cuma hahi, gibah sana sini, bully sana sini. Nah, pertanyaannya, gimana dengan hidup kita? Gimana dengan kita sekarang? Apakah kita pernah memikirkan, apakah kita pernah berpikir, apakah ada bad things happen pada teman kita? Keberadaan kita dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Nah, apakah kita udah ngelakuin sebarkan gospel pada teman-teman kita. Memberitakan kabar baik yang sudah kita terima kepada orang lain. Sudahkah kita melakukannya? Atau kita cuma kumpul sama teman-teman karena cuma ya biar social needs kita terpenuhi, kita bisa ikut hype-nya, atau kita peduli juga sama kehidupan teman-teman kita. Nah, anyway kabar baik itu akan jadi kabar baik kalau kita tahu kabar buruknya, benar ya?
Kita bisa tahu kalau itu kabar baik kalau kita tahu kabar buruknya. Kita tahu semua kabar buruknya adalah kita jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut, dan kita tidak akan pernah bisa selamat meskipun kita sudah melakukan beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta perbuatan baik. Itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita, melepaskan kita dari jerat dosa. Kita tahu semuanya itu, ya kan? Dan kabar baiknya adalah Allah menganugerahkan keselamatan bagi kita semua. Bagi orang yang percaya padanya, melalui hidupnya di dunia ini, itu menjadi teladan bagi kita semua. Melalui pengorbanan dan kematiannya, di atas kayu salib kita ditebus dan dilayakkan. Melalui kebangkitannya kita diangkat dan kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita. Status kita bukan lagi budak dosa, tapi status kita adalah milik Kristus, anak-anak Allah. Nah, apakah kita benar-benar paham dengan kabar baik ini? Atau kita masih melihat kabar baik ini ya cuma sebagai berita aja yang, oh ya udah, cuma ada berita Yesus datang dan lain sebagainya. Apakah benar-benar kabar baik ini sudah benar-benar mendarah daging dalam hidup kita, sehingga kita udah gak usah mikir lagi gimana caranya ngomong ya, gimana cara masuknya ya. Dengan fluent kita bisa mengabarkan itu, dengan fluent kita bisa menyatakan itu. Nah, apakah sudah seperti itu? Atau kita masih punya keraguan karena mungkin takut posisi kita gak aman, atau takut status kita jadi tergeser karena kita menyatakan kebenaran dan lain sebagainya. Balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah kita pernah memikirkan, apakah pernah terpikir bahwa ada bad things happen pada teman kita? Seharusnya kalau kita sudah tahu kebenarannya, harusnya kalau memang hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita tidak lagi fokus sama diri kita sendiri. Kita akan fokus pada orang lain. Kabar baiknya, apakah kabar baik itu benar-benar sudah tersebar dalam hidup kita? Apakah keberadaan kita benar-benar bisa memberikan buah dalam hidup teman-teman kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup di lingkungan kita berada? Nah, apakah keberadaan kita bisa memberikan harapan pada teman-teman kita? Bisa memberikan harapan bagi teman-teman kita yang sedang terpuruk? Atau justru malah keberadaan kita bikin orang lain makin terpuruk? Nah, coba dipikirkan lagi. Coba kita renungkan lagi. Yang mesti kita sadari adalah kita memberitakan kabar baik bukan dengan kekuatan kita. Kadang kita ngerasa sulit banget ya. Tapi it's not about your power. Bukan kamu mampu apa enggak. Tapi Roh Kudus yang dianugerahkan dalam hidup kita lah yang memampukan kita untuk mengabarkan kabar baik dan memampukan kita untuk menghasilkan buah. Kabar baik di sini kan bisa memberikan adanya keberadaan kita, bisa memberikan harapan bagi orang lain yang tadinya terpuruk, yang tadinya udah ngerasa depresi. Dengan keberadaan kita, orang ini bisa mempunyai harapan untuk kembali hidup, menjalani hidup lagi. Nah, itu harus kita benar-benar paham, kita benar-benar harus tahu kabar baik yang sebenarnya, dan kita harus benar-benar melekat sama Kristus. Sini aku bikin ada dua kolom perbandingan antara world mind dan gospel mind. Yang pertama, pikiran dunia memikirkan apa yang bisa aku dapat. Gospel mind, apa yang bisa aku berikan. Kenapa keadaanku, yang kedua ya, world mind, kenapa keadaanku terpuruk banget? Kenapa keadaanku seperti ini sih? Fokusnya sama keadaan diri sendiri. Dan akhirnya ini yang bikin aku gak bisa ngabarin Injil. Kondisiku lo kayak gini, gimana mau ngabarin? Kondisiku juga belum benar. Fokusnya sama aku, diriku. Nah, kalau gospel, apakah lewat hidupku dalam keadaan apapun, Injil tetap diberitakan. Gak lihat keadaan kita, tapi memaksimalkan apa yang Tuhan berikan. Gak lagi, Tuhan kayaknya ngabarin Injil perlu
ini sih perlu ini dulu gitu. Perlu ini, perlu A, perlu B, perlu C. Enggak gitu. Ya, apa yang udah Tuhan kasih, dia maksimalkan. Terus motif memberitakan Injil. Kalau pikiran dunia, kita nggak bisa memungkiri. Ada orang-orang yang memberitakan Injil juga biar dapat sesuatu, timbal balik. Memberitakan Injil, menggebu-gebu karena jemaatnya banyak. Disiapin materinya sebagus mungkin. Karena gerejanya besar mungkin. Atau komunitasnya besar. Disiapin sebagus mungkin. Karena PK-nya gede. Nah, kalau sharing di situ, harus ini nih, harus bagus nih biar bisa naik nih pansos, ya kan. Harus bagus. Nanti kalau diundang di tempat yang kecil, yang nggak terhitung, mungkin masih masuk gang, nyelempit-nyelempit, masih jauh gitu kayak biasa-biasa aja lah nyiapinnya. Ya bilang aja Tuhan baik gitu. Tuhan memberkati. Dan itu guys, itu benar-benar jujur aku pun juga pernah ada di posisi itu. Di mana waktu kapan hari ada beberapa momen yang terutama mungkin di Roket kali ya. Jadi maaf buat teman-teman leader Roket. Aku pernah begitu. Aku kayak rasa kayak aduh anak kecil ngomong apa sih, aku juga bingung mau ngomong apa. Ya siapin yang ya simpel-simpel aja deh. Mau dibikin juga, mau dibikinin dalam-dalam juga kayaknya nggak ngerti gitu. Udahlah yang santai-santai aja gitu. Terus apalagi mungkin di beberapa satelit yang kayak aduh ini kayaknya tambah susah deh. Bikin yang lebih fun aja deh biar lebih nangkep gitu. Tapi aku tertegur sama Ko David Victor waktu itu bilang. Jangan pernah menurunkan kebenaran Injil. Mau itu di anak muda, mau di anak kecil, mau itu di orang tua. Doktrin tetap harus disampaikan, kebenaran harus tetap disampaikan tanpa mengurangi atau menambahin. Dan itu kayak, wow iya ya. Gak menutup kemungkinan Tuhan bakal ngomong ke anak-anak. Dan gak menutup kemungkinan anak-anak Roket bisa punya doktrin, bisa mungkin lebih radikal dari kita. Itu yang akhirnya membuat, iya ya, gak bisa gitu. Jadi mohon maaf teman-teman leader-leader Roket waktu itu. Dan ya aku masih ada di sana waktu itu. Tapi kita bisa lihat gospel main apa? Motif memberitakan Injil. Itu cuma agar Kristus dinyatakan. Meskipun gak ada materi yang diperoleh, maksudnya gak dapat PK mungkin. Tempatnya kecil, panas, orang-orangnya, aduh udah mungkin gak masuk hitungan kalian deh, gak masuk standar kalian. Tapi tetap menyatakan Kristus dengan menggebu-gebu. Walaupun mungkin harus ada pengorbanan yang kalian lakuin, tapi kalian tetap menyatakan Kristus. Itu gospel main kayak gitu. Gimana Tuhan benar-benar mentransformasi hati kita, mentransformasi pikiran kita, dan mengkalibrasi terus motivasi kita waktu dalam menjalani, mengabarkan Injil. Nah mungkin teman-teman ada pernah pengalaman kayak, aduh gak usah disampaikan kebenarannya deh, anak ini sulit banget diajakin ngomong. Kayaknya diomongin, ini kayak mental terus gitu loh, dibenerin mental terus. Akhirnya kalian pilah-pilah, temen ini bisa lah diajak ngomong, temen ini gak usah deh. Biarin aja dia rasain sendiri, biar dia tahu rasanya gimana. Biar dia belajar sendiri. Nah, itu kalau masih ada posisi itu berarti kita masih mikirin untungnya sama kita. Perubahan dia itu merupakan untung bagi kita. Kalau dia tidak berubah-berubah, ya kita rugi waktu, rugi apa sembarang kalir. Tapi apa yang kebenaran nyatakan, apa yang gospel bilang, apa yang Injil bilang. Dan kita bisa lihat dari hidupnya Paulus, mau dalam keadaan apapun, dia tetap mengabarkan Injil. Dengan api yang sama, dengan semangat yang sama. Nah sekarang, coba sampai hari ini, di mana posisi kita? Apakah Injil benar-benar jadi pusat hidup kita? Apakah motif kita mengabarkan Kristus? Ya hanya Kristus. Apakah motivasi kita waktu mengabarkan Injil? Itu ya cuma Kristus. Bukan lagi mikirin apa yang aku dapat. Berapa ya PK-nya? Tempatnya rame apa enggak ya? Followersnya banyak enggak ya?
kira-kira abis aku khotbah di sana, atau aku sharing di sana, atau aku pelayanan di sana, kira-kira aku bisa nambah nggak ya likersnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau masih ada di dalam itu, dan kalian dengar di sini, yuk sama-sama bertobat, sama-sama buka hati, sama-sama buka hati kita untuk Tuhan proses. Nyambung sama yang minggu lalu Kohi sempat bilang 2 poin, ya kan? Apakah Kristus menjadi satu-satunya model dan modal kita waktu kita memberitakan Injil? Dan apakah benar-benar Kristus benar-benar bertahta dan memimpin hidup kita sepenuhnya? Coba renungkan itu. Dan aku mau ngajak teman-teman sama-sama, mari kita sama-sama di waktu ini, kita benar-benar menyatakan bahwa hanya Tuhan yang berdaulat. Hanya Tuhan yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan mengkalibrasi terus setiap hari. Izinkan Tuhan benar-benar memproses hati kita habis-habisan. Sampai gak ada lagi berhala dalam hati kita. Gak ada agenda lagi dalam hati kita yang masih tersimpan. Dan biarlah kita benar-benar punya motivasi yang benar dalam pelayanan. Punya motivasi yang benar dalam waktu kita menyatakan Injil, waktu kita memberitakan tentang kebenaran. Dan biarlah kita juga punya motivasi yang benar dalam kita menjalani hidup kita setiap hari. Dan aku percaya momen ini, solitude ini bisa benar-benar mengubahkan setiap hati kita. Kita yang udah terganggu dengan, mungkin ada yang terganggu dengan kesibukan pelayanan. Mungkin pelayanan akhirnya cuma jadi tanggung jawab, atau cuma ya karena aku dijadwal, aku harus memberikan yang terbaik. Atau mungkin ya aku datang waktu pelayanan aja, waktu gak pelayanan gak datang. Tiba-tiba kampus ngadain meeting, tiba-tiba ada acara ini. Loh kok meeting tiba-tiba ya, dan kok kenapa harus hari Minggu gitu. Nah coba sama-sama kita buka hati lagi, sama-sama kita buka hati untuk benar-benar Tuhan proses. Supaya apa? Supaya waktu kita pelayanan, kita benar-benar mengerti alasan kita melayani apa. Supaya kita melayani bukan lagi karena disuruh atau karena kewajiban atau karena tugas. Kalau kita masih ada di posisi sana, one day kita bakal pasti capek. One day kita bakal burn out. And then one day kita bakal keluar. Kita akan mundur perlahan-lahan. Makin jauh akhirnya sama Tuhan. Tapi waktu kita benar-benar tahu motivasi kita pelayanan. Waktu benar-benar kita tahu kenapa kita harus mengabarkan Injil. Dan kita benar-benar buka hati untuk Tuhan memimpin hidup kita. Itu yang membuat kita akhirnya terus menggebu-gebu, terus semangat untuk memberitakan Injil. Meskipun ditolak, meskipun apa, tapi tetap yang penting Kristus dinyatain. Dan biarlah lewat momen ini pun, lewat event solitude ini, 2 bulan ini, kita bisa benar-benar sadar kalau we need God. We really need Jesus. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. So, biarlah firman Tuhan benar-benar mengubahkan setiap hati kita hari ini. Biarlah Roh Kudus menyampaikan lebih lagi pada setiap hati kita. Dan aku berdoa biar kami pun semua di sini, ini bukan cuma buat kalian tapi buat kami, para home pastor juga, biarlah kami semua, kita semua sama-sama dikalibrasi ulang. Biar kita sama-sama punya motivasi yang benar lagi, punya gospel mind, sehingga kita gak mikirin diri kita lagi, kita gak pilih-pilih lagi, gak pilih-pilih orang lagi, kita gak pilih-pilih tempat di mana kita harus ngabarin Injil. Dan biarlah firman Tuhan benar-benar jadi terang dan rema buat kita semua ya. Oke, let's pray. Udah selesai. Tuhan, terima kasih buat hari ini.